Halo guys, balik lagi bareng saya Nino di Pusaka Indonesia Channel. Oke, pagi ini saya akan mereview beberapa pusaka ya, yang tentunya hasil dari penyelamatan atau hasil dari hunting yang sudah direstore atau diperbaiki sedemikian rupa hingga pusaka-pusaka yang ada di depan saya udah seperti pusaka yang well condition atau dengan kondisi yang layak koleksi. Jadi sebelum ini semua nanti ada di slide video yang akan saya sertakan before afternya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa lihat juga sebelum pusaka-pusaka yang ada di depan saya ini saya restorasi kondisinya seperti apa. Nanti akan saya lampirkan juga. Oke, untuk itu langsung aja. Jadi di sini di depan saya ini ada berbagai jenis pusaka ya. Dari yang berdapur sederhana seperti brojol. Nah, tetap seperti kemarin di video saya yang sebelumnya, brojol itu rincikannya sederhana ya. Hanya ada gandek, tanpa tikel alis, tanpa greneng, tanpa serawean, hanya ada pejetan. Oke. Next, ini adalah jalak tilam sari. Jalak tilam sari adalah pusaka yang hampir menyerupai tilam sari, tapi proporsi bilahnya lebih kekar. Karena di tengah dia memiliki gligir sapi atau yang disebut odo-odo. Nah, bentuknya seperti hampir mirip seperti tilam sari, tapi dia lebih menggunakan tikel alis. Di sini ada tikel alis, ada pejetan, ada serawean, dan ada gligir sapi. Nah, oke guys. Nah, di sini ada lagi jalak juga. Ini masih jenis jalak. Ini yang disebut jalak ngore. Nah, jalak ngore itu mempunyai suatu ciri khas. Bentuk wilahnya tetap seperti jalak tilam sari tadi. Dia menggunakan pejetan, gandek, tikel alis, dan odo-odo. Tapi yang membedakan antara jalak tilam sari dan jalak ngore, jika jalak tilam sari tidak memiliki greneng di bagian belakang, maka jalak ngore memiliki greneng di bagian belakang. Nah, bisa dilihat kan ini grenengnya. Greneng itu adalah tonjolan-tonjolan kecil atau relief-relief atau motif-motif kecil yang ada di belakang. Namanya ronda. Ronda ya, karena seperti huruf da Jawa. Oke, next kita lanjut lagi. Di sini ada jalak sinom. Nah, jalak sinom ini rincikannya lebih detail lagi. Jadi di gandeknya ada sogokan, ada pejetan, ada tikel alis, ada lambe gajah, ada jalen di dalam sini, dan ada kembang kacangnya. Nah, ini lambe gajah di bawah ya, di area sini. Ini bisa lihat. Nah, ini ada kembang kacang. Nah, di belakangnya ada grenengnya juga, namanya ronda. Di proporsi bilahnya tetap masih kekar menggunakan odo-odo atau gligir sapi. Nah, ada lagi satu pusaka yang belum sempat saya sandangi ya. Ini baru selesai diwarangi. Ini kemarin kondisinya mengenaskan sekali. Nah, ini namanya tombak. Nah, ini adalah sebuah tombak. Nah, tombak ini memiliki dapur atau berdapur tombak totok. Nah, kalau tombak pada umumnya di bagian bawah di sini ada seperti mendak, karah atau mentok. Untuk tombak kita sebut mentok ya. Tapi kalau di tombak ini dia memang tidak bermentuk. Jadi dia tidak mempunyai karah atau tidak mempunyai mentok. Jadi ini disebut dapur tombak totok. Oke guys. Nah, pusaka-pusaka di sini ini adalah hasil dari restorasi atau istilahnya kita mengembalikan pusaka itu ke titik terindah atau mengembalikan seperti awal mula dibuatnya. Jadi ada beberapa proses yang dilewati dari tahap restorasi. Proses pertama itu adalah proses di mana dilakukan pembersihan karat.
setelah karat dirasa bersih, baru kita bawa ke tukang warangka atau kita restorasi bagian warangkanya. Nah, kita restorasi itu dalam konteks dibersihkan bagian pendoknya, dibersihkan bagian keloannya, lalu disetel sehingga pusaka menjadi pas kembali. Dan setelah pusaka warangka dari keris menjadi kinclong atau bersih seperti ini, barulah kita lakukan proses yang disebut pemutihan bila. Nah, proses pemutihan bila sendiri itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pengolesan. Nah, jadi bilah pusaka itu dioles dengan menggunakan air jeruk yang sudah dicampur dengan sabun. Nah, ketika bilah selesai dioles, didiamkan selama beberapa menit, nanti dioles lagi. Dan itu dilakukan sampai dikira hasil benar-benar maksimal. Jadi warnanya, contoh suatu keberhasilan mutih itu adalah ketika bilah atau bilah keris ini memancarkan cahaya putih keperakan. Jadi dia akan bersinar putih keperakan. Jadi warnanya lebih seperti perak ya. Nah, setelah proses itu tercapai, baru dibersihkan. Cara membersihkannya gimana? Ya tetap kita sikat dengan air mengalir pakai sabun. Kita sikat terus sampai bekas-bekas sabun dan bekas-bekas air jeruk tadi hilang. Nah, setelah dirasa bersih, gunakan lap kering untuk mengeringkan bilah. Nah, setelah itu baru bisa dibawa ke tukang warangan untuk diwarangi. Jadi tujuan dari mewarangi sendiri itu ada 2 poin ya. Poin pertama untuk menambah unsur keindahan atau memunculkan motif pamor. Nah, ini yang disebut pamor, garis putih. Nah, ini kebetulan pamornya wengkon ya, wengkon desain. Jadi ada banyak sekali pamor di sini nanti. Oke, untuk next video kita akan bahas juga tentang pamor ya, pamor lumah dan pamor miring. Jadi ini adalah pamor. Ini bisa keluar ketika bilah atau pusaka sudah selesai dijamas atau diwarang. Nah, fungsi kedua dari proses mewarangi sendiri sebenarnya adalah menciptakan patina buatan yang bersifat protektif. Jadi melindungi bilah dari karat. Nah, jadi sebaiknya teman-teman yang udah punya keris sudah putih itu alangkah baiknya ketika keris itu diwarangin. Kenapa? Kalau tidak diwarangin, bilah akan sangat rentan sekali terserang oleh karat. Oke guys. Nah, maka dari itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk melestarikan budaya dan merawat peninggalan-peninggalan pusaka leluhur kita. Jadi pusaka yang ada di depan saya ini tidak akan tampak indah seperti ini tanpa adanya usaha perestorasian. Nah, jadi buat teman-teman semua, khususnya teman-teman yang masih pemula, jangan takut ya, jangan takut. Kenapa? Kita itu wajib menghargai pusaka, wajib menghargai hasil karya empu. Apalagi notabene empu adalah seorang yang suci atau orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Jadi kita sebagai generasi muda harus menghargai karyanya, bukan untuk ditakuti ya. Kita harus berhenti sejenak untuk berpikir kalau pusaka itu menakutkan. Kita harus mulai berpikir bagaimana pusaka-pusaka yang diwariskan oleh leluhur kita bisa dinikmati juga oleh anak cucu kita kelak. Jadi caranya yaitu tadi, kita harus restorasi dengan niat yang baik ya, bukan dengan niat menghinakan atau niat melukai atau niat merusak, tapi dengan niat untuk memperindah agar mengembalikan keindahan pusaka itu ke titik awal seperti awal dimana dibuatnya. Nah, itu udah menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi muda pelestari dan penerus budaya. Bahkan jika kita tidak bergerak, kita tidak mulai dari kita dulu, ya bagaimana kita mencontohkan ke orang lain? Dan kita harus mengingatkan dengan tegas untuk orang-orang yang sering bilang dolanan keris kayak dukun. Itu bahasa pembodohan guys. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita itu mainan keris terus kita itu adalah sebagai dukun atau gimana. Enggak, ini murni budaya. Ini murni budaya kita.
Jadi kita harus dengan pede dan bangga menyatakan bahwa saya pemuda, saya milenial, saya berkeris, dan saya bangga terhadap budaya saya. Jadi seperti itu, kita harus tularkan ke orang lain, tanamkan pengertian yang benar tentang perkerisan. Jadi menurut saya, jikalau kita bekerja sendirian, itu kita akan mendapatkan hasil yang sangat sedikit. Tapi kalau kita bekerja dengan banyak orang, kita bergotong royong bersama-sama menyuarakan pelestarian budaya, itu akan menjadi sangat efektif sekali agar budaya kita semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Saya rasa cukup. Terima kasih, cukup sekian untuk video ini. Kita sambung ke next video berikutnya. Kita mengulas tentang pamor miring dan pamor melumat. Oke? Syahdu budaya merdeka.